Halo semuanya, kenalin aku Cindra dari Kinipet. Di channel ini aku akan posting apapun yang aku suka. Kali ini aku akan membacakan beberapa puisi dari karya Sapardi Djoko Damono yang ada di dalam bukunya, yaitu Hujan Bulan Juni. Ziarah. Kita berjingkat lewat jalan kecil ini. Dengan kaki telanjang, kita berziarah ke kubur orang yang telah melahirkan kita. Jangan sampai terjaga mereka. Kita tak membawa apa-apa. Kita tak membawa kemenyan ataupun bunga, kecuali seberkas rencana-rencana kecil yang senantiasa tertunda-tunda untuk kita sombongkan kepada mereka. Apakah akan kita jumpai wajah-wajah bengis atau tulang belulang atau sisa-sisa jasad mereka di sana? Tidak, mereka hanya kenangan, hanya batang-batang cemara yang menusuk langit, yang akar-akarnya pada bumi keras. Sebenarnya kita belum pernah mengenal mereka. Ibu bapak kita yang mendongeng tentang tokoh-tokoh itu, nenek moyang kita itu, tanpa menyebut-nyebut nama, mereka hanyalah mimpi-mimpi kita, kenangan yang membuat kita merasa pernah ada. Kita berziarah, berjingkatlah sesampai di ujung jalan kecil ini. Sebuah lapangan terbuka, batang cemara-cemara. Tak ada bau kemenyan, tak ada bunga-bunga. Mereka telah tidur sejak abad pertama. Semenjak hari pertama itu, tak ada tulang belulang, tak ada sisa-sisa jasad mereka. Ibu bapak kita sungguh bijaksana. Terjebak kita di dalam dongeng Nina Bobo. Di tangan kita berkas-berkas rencana, di atas kepala sang surya. 1967. Dalam doa 1. Kupandang ke sana, isyarat-isyarat dalam cahaya. Kupandang semesta, ketika engkau seketika memicar dalam kata, berbantu menjelma gema, malam sibuk di luar sana. Kemudian daun bertahan pada tangganya. Ketika hujan tiba, ku dengar bumi sedia kala. Tiada apapun di antara kita. Demi semakin membara sewaktu berembus angin. 1968. Dalam doa 2. Saat tiada pun tiada, aku berjalan, tiada gerakan, serasa isyarat, kita pun bertemu. Sepasang tiada, tersuling, tiada gerakan, serasa nikmat, sepi meninggi. 1968. Dalam doa 3. Jejak-jejak bunga selalu betapa tergoda kita untuk berburu, terjun di antara raung warna. Sebelum musim menanggalkan daun-daun, akan tersesat di mana kita, terbujuk jejak-jejak bunga nantinya, atau terjebak juga bayang-bayang cahaya dalam nafsu kita yang risau. 1967. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut cahaya di langit, mengisi awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang berubah. Ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata, suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung di ranting-ranting cuaca, bulu-bulu cahaya, betapa parah cinta kita, mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga rekah. 1968. Sajak perkawinan. Cahaya yang ini siapakah? Kelopak-kelopak malam berguguran, kaki langit yang kabur, dalam kamar, dalam persetubuhan. Butir demi butir, kau dan aku dan serbuk malam tergelincir menyatu. Perkawinan tak dimanapun,
Tak kapanpun, kelopak demi kelopak terbuka, malam pun sempurna. 1968. Gerimis kecil di jalan Jakarta, Malang. Seperti engkau berbicara di ujung jalan, waktu dingin, sepi gerimis tiba-tiba, seperti engkau memanggil-manggil di kelokan itu untuk kembali berduka. Untuk kembali kepada rindu, panjang dan cemas. Seperti engkau yang memberi tanda-tanda lampu-lampu supaya menyautku. 1968. Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita. Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita. Siapa itu di sebelah sana? Tanyamu tiba-tiba. Malam berkabut seketika. Barangkali menjemputku. Barangkali berkabar penghujan itu. Kita terdiam saja di pintu, menunggu atau ditunggu tanpa janji terlebih dahulu. Kenalkan ia padamu, desakmu. Kemudian sepi terbata-bata menghardik berulang kali. Bayang-bayangnya pun hampir sampai di sini. Jangan ucapkan selamat malam. Undurlah perlahan. Pastilah sudah gugur hujan di hulu sungai itu. Itulah saat itu, bisikku. Ku kecup ujung jarimu, kau pun menatapku. Bunuhlah ia, suamiku. Ku tatap kelam itu. Bayang-bayang yang hampir lengkap mencapaiku. Lalu kukatakan, mengapa kau tegak di situ? 1968. Bunga-bunga di halaman. Mawar dan bunga rumput-rumput di halaman. Gadis yang kecil, dunia kecil jari begitu kecil, menudingnya. Mengapakah perempuan suka menangis sebagai kelopak mawar? Sedang rumput liar semakin hijau suaranya di bawah sepatu-sepatu. Mengapakah peluk mawar selalu berkaca-kaca, sementara tangan-tangan lembut hampir mencapainya? Wahai meriap rumput di tubuh kita. 1968. Pertemuan. Perempuan mengirim air matanya ke tanah-tanah cahaya, ke kutub-kutub bulan, ke landasan cakrawala, kepalanya di atas bantal lembut bagai biang lala. Lelaki itu tak pernah menoleh, dan di setiap jejaknya melebat hutan-hutan. Sibuk pelabuhan-pelabuhan, di pelupuknya sepasang matahari keras dan fana. Dan serbuk-serbuk hujan tiba dari arah mana saja. Cadar bagi rahim yang terbuka, udara yang jenuh ketika mereka berjumpa di ranjang ini. 1968. Malam itu kami di sana. Kenapa kau bawa aku kemari, saudara? Sebuah stasiun di dasar Malang. Bayang-bayang putih di sudut peron, menyusur bangku-bangku panjang. Jarum-jarum jam tak letihnya meloncat, merapat ke sepi, barangkali saja. Kami sedang menanti kereta yang bisa tiba. Setiap kali tiada seorang pun siap memberi tanda-tanda. Barangkali saja kami sekedar ingin berada di sini ketika tak ada yang bergegas, yang cemas, yang menanti-nanti. Hanya nafas kami menyusur batang-batang rel, mengeras tiba-tiba. Sinyal-sinyal kejang, lampu-lampu kuning yang menyusut di udara, sementara bayang-bayang putih di seluruh ruangan. Tetapi katakan dahulu, saudara, kenapa kau bawa aku ke mari? 1970. Terima kasih pada semua teman-teman yang sudah mau mendengarkan beberapa puisi karya Sapardi Djoko Damono. Semoga kalian bisa menyukainya. Terima kasih.